meninggal, anaknya yang katanya udah dikasih rumah satu-satu gitu. Pasti apa lagi ya? Kasih satu-satu nih, bukan apa? Ini. Yang tinggal di situ kan cuma suami istri doang di rumah. Tapi bapaknya itu nggak berkata kepada istrinya kalau saya meninggal ini buat istri saya enggak gitu. Tapi gimana lah. Nah yang jadi pertanyaan, kalau umpamanya ini ada yang meninggal, apa yang ditinggal di rumah? Oh ya, untuk bapaknya itu bisa jadi waris sama anak-anaknya atau buat istrinya aja gitu. Ya padahal kan anak-anak juga dikasih. Coba saya lagi. Kita suka bingung mengistilahkan si bapak dan si anak ya. Kadang disebut anak padahal usianya udah 40 tahun. Kita fokus saja sama yang punya harta ya. Ini sosok utamanya nih yang punya rumah gitu ya. Berapapun umurnya ya, walaupun dia sudah sepuh tidak perlu dipanggil kakek atau bapak. Ada orang punya harta ya kan? Terus dia punya anak berapa orang? 4. Waktu masih hidup ya, si orang yang punya harta ini membagi-bagikan hartanya kepada 4 orang anak. Bagi-bagikan rumah. Jadi 4 anaknya sudah dikasih rumah. Nah, sementara ada rumah yang ditinggalin sama si orang yang tadi punya rumah tadi. Sama istrinya. Berarti dia sama istrinya tempatin rumah. Itu milik dia. Anak-anaknya 4 orang sudah dikasih rumah lagi di tempat lain. Ketika si suami meninggal maka rumah-rumah yang sudah dikasihkan kepada anak-anaknya tadi itu sudah lepas. Waktu masih hibah itu sudah dikasih kepada anaknya, sudah lepas. Meninggal orang ini, kita tanya waktu dia meninggal, harta yang masih milik dia itu yang mana? Kan berarti salah satunya rumah yang ditempatin toh. Maka rumah yang ditempatin ini itu kita sebut harta waris. Kalau dia meninggal, nah, siapa yang berhak? Ahli warisnya. Ahli warisnya itu siapa? Anak-anak lagi. Istri sebagai ahli waris. Tapi bukan cuma istri saja. Dia kan punya anak, ya 4 orang tadi. Anak 4 orang tadi itu juga ahli waris. Jadi nanti rumahnya itu dibagi antara si istri dan anak-anaknya. Walaupun anaknya kan dulu sudah dapat. Ini pertanyaannya tadi kan. Itu biasanya istri akan bilang, lu kan udah dapat dulu. Ya nggak masalah. Dulu kan hibah. Sekarang ahli waris. kenapa saya dulu nggak dapat? Ya salah sendiri. Beda lagi. Terkadang yang tidak dapat ini merasa iri, gitu. Seolah-olah yang sudah dapat dulu jangan dapat lagi. Makanya sekarang kita pertegas nih, akadnya beda antara hibah dengan waris. Dulu si bapak kasih rumah ke anak-anaknya itu hibah, selesai, tidak ada urusannya dengan waris. Si bapak kemudian meninggal, anaknya juga dapat lagi sebagai ahli waris. Gitu. Kan tadi pertanyaannya, apakah rumah ini kemudian milik si istri? Tidak, bukan punya istri, itu milik ahli waris. Siapa ahli warisnya? Istri dan anak. 4 orang anaknya. Kalau anaknya ada laki-laki dan perempuan, berarti ahli warisnya istri dan anak-anaknya saja. Bahkan almarhum ini waktu meninggal punya orang tua enggak? Orang tuanya masih hidup tidak? Kalau masih hidup, orang tuanya juga sebagai ahli waris. Gitu. Jadi istri titik beratnya di sini tidak boleh menguasai 100% rumah itu. Karena dengan adanya anak-anak dari almarhum, jatah istri itu cuma 1/8 saja. Kalau dia menguasai rumah itu secara total, maka dia sudah menguasai 7/8 hak yang bukan miliknya. Itu sudah menzalimi hak orang lain, dan dia mencoba menguasai atau memakan hak yang bukan. Itu Pak ya. Jadi tidak mesti dengan anak yang sudah dapat hibah terus dia tidak berhak dapat waris, tidak begitu. Hibah urusan lain. Kalau sampai meninggal masih ada harta, itu adalah waris.